Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Hidayanti NIM E 2019-3123 akan menanggapi pada video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi Islam. Apa ekonomi Islam itu? Apa prinsipnya? Lalu karakteristiknya seperti apa? Sehingga kita dapat mengetahui perbedaan dengan kapitalis dan sosialis. Definisi ekonomi Islam itu sendiri yaitu adalah ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya itu dengan cara yang bagaimana. Kalau ekonomi Islam itu sendiri apa? Ekonomi Islam itu adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perbedaannya dengan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis itu seperti apa? Yang pertama, perbedaannya terletak di sumbernya. Kalau Islam itu bersumber pada Al-Quran, Sunnah, ijtihad ulama, sedangkan kapitalis itu bersumber pada pemikiran dan pengalaman manusia. Sosialis juga sama, yaitu tentang dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua perbedaannya yaitu di Islam kompetisi dikontrol oleh syariat Islam, sedangkan kapitalis kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli, sedangkan sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu Islam pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Kalau kapitalis kepemilikan individu secara bebas. Sedangkan sosialis tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi itu milik umum. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu Islam kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan kapitalis kesejahteraan bersifat jasmani saja. Sosialis juga seperti itu. Perbedaannya yaitu kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Kemudian perbedaan yang kelima yaitu Islam mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Sedangkan kapitalis mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Sedangkan sosialis perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat itu Qiyas. Kemudian dasar ekonomi Islam itu yang pertama Tauhid atau keesaan Allah, yang kedua Al-Siddiq dan amanah, yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat Al-Adalah atau keadilan. Yang kelima Al-Tawazun atau keseimbangan. Dan yang terakhir yang keenam Al-Ta'un atau tolong menolong. Prinsip ekonomi Islam itu ada 3, yaitu yang pertama itu maisir, yang kedua gharar, dan yang ketiga itu riba. Dan yang terakhir yaitu karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Kemudian yang ketujuh, petunjuk investasi, dan karakteristik yang terakhir yaitu yang ke-8 yaitu zakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.